Selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di kelas pengendaraan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan di pertemuan 8. Bersama saya lagi, Taufik Ejaz Ahmad, sebagai practical instructor di bawah dosen Ibu Dela Ayu Lestari, SSI MSI. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencoba mengkombinasikan yang sudah kita pelajari. Juga kita akan menambahkan satu praktek dari teori reflektansi terhadap air. Baik, seperti biasa saya ingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga untuk tetap menjaga semangatnya karena kita akan belajar tentang real world projects. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Nah, kita bahas dulu secara teori. Nah, untuk reflektansi air sebenarnya yang harus dipakai adalah kombinasi dari dua band. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang namanya normalized difference. Jadi, kita menormalisasi perbedaan dari dua band. Yang dinormalisasi apa? Tentunya setiap nilai pikselnya kita normalisasi dan juga kita gabungkan gitu. Nah, sebenarnya untuk normalisasi air kita pakai namanya NDWI atau Normalized Difference Water Index. Nah, sebenarnya kenapa NDWI itu saya bandingkan dengan MNDWI atau Modification Normalized Difference Water Index. Nah, karena sebenarnya kalau NDWI sendiri itu metode yang dibangun oleh Gao pada tahun 1996. Ini yang ini. Nah, yang ini dia sudah lama sih sebenarnya papernya, dan ada yang baru oleh si Su ini pada tahun 2005. Dia memodifikasi model normalisasi dari water index ini. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari si Su ini untuk melakukan modifikasi? Nah, sebenarnya NDWI itu dia pada dasarnya ya memaksimalkan reflektansi air gitu ya, dan ternyata hasilnya secara kualitas itu sangat-sangat tidak memadai lah. Oleh karena itu dimodifikasi lah pada tahun 2005 oleh Su ini. Nah, yang dimodifikasi itu sebenarnya kombinasi bandnya. Metode normalized difference mah sebenarnya di semua bidang, mau di luar spatial data science atau mungkin di bidang-bidang lain juga sebenarnya sama. Dia normalized difference itu dia melakukan normalisasi, dan yang modifikasi bukanlah normalisasi tapi kombinasi bandnya. Baik, kita mulai aja apa sih perbedaannya gitu ya. Nah, dari rumus terlihat jelas perbedaannya bahwa ternyata kalau NDWI itu masih pakai band 5 dan band 6. Sementara di MNDWI dia itu pakai band 3 dan band 6 gitu. Lalu kenapa dipakailah band 3 gitu ya? Karena air itu sebenarnya menghasilkan reflektansi yang tinggi di band biru, dan sehingga itu dirubahlah menjadi band 3 gitu. Nah, selain menghasilkan reflektansi tinggi di band biru, jadi reflektansi di band biru terhadap air itu lebih tinggi daripada hijau dan juga merah gitu. Dan permukaan air yang clean itu menghasilkan reflektansi tinggi di kanal biru atau di band biru dari sisi kanal visible bandnya ya, sehingga air itu menghasilkan warna biru, kan teman-teman sudah tahu lah gitu. Dan sebenarnya air itu reflektansi di band near atau near infrared dan selanjutnya itu rendah gitu. Karena itu si Su ini dia mengenhance water related features-nya terhadap landscape dengan kombinasi band 3
dan band 6 seperti itu kurang lebih. Baik, ini secara teori demikianlah. Saya rasa teman-teman bisa lebih paham dalam ketika membaca dua paper ini, karena mungkin kalau dijelasin akan membutuhkan waktu sangat lama, karena pembahasannya akan masuk ke pembahasan dasar, di mana pembahasan dasar tersebut membahas tentang resolusi spektralnya sendiri, dalam artian kita akan bahas tentang spectral combinations dan juga apa yang mendasari penggunaan tersebut, karena ya tadi balik ke resolusi spektral dan itu cukup lama saat untuk dibahas. Karena itu kita langsung masuk aja, kita akan melakukan apa aja di praktek kali ini. Nah, yang kita akan lakukan adalah memisahkan darat dan laut dengan normalisasi MNDWI, kemudian digitasi manual dan klasifikasi penggunaan lahan non-vegetasi. Nah, ini masuk ke simple real world projects. Jadi cara melakukannya adalah teman-teman lakukan dulu modification normalized difference water index, dan kemudian teman-teman memisahkan laut dengan darat. Itu teman-teman bisa pakai yang praktek sebelumnya dengan isocluster unsupervised. Kemudian digitasi manual untuk menyiapkan train data untuk supervised classifications, di mana klasifikasinya kita akan pakai untuk membedakan penggunaan lahan yang non-vegetasi dan yang vegetasi. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung start ke ArcGIS Pro. Baik, kita sudah masuk di ArcGIS dan teman-teman add dulu file yang sudah kita download kemarin, band 3 dan band 6. Nah, sebenarnya teman-teman untuk NDWI ini teman-teman bisa pakai tools dari raster functions seperti ini, dan pakai ini di tab analysis, drop down menu analisis ada NDVI, dan juga teman-teman bisa pakai band arithmetic. Hanya saja kalau di sini si band 3 dan band 6 ini harus dikomposit dulu, sehingga akan memakan waktu lebih. Sama di NDVI juga teman-teman harus komposit dulu, karena kalau teman-teman pilih band 6 doang, visible band ID-nya kedetek sebagai 1, band 3 juga sama. Artinya ini harus dikompositkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita akan pakai raster kalkulator saja. Ini, nah, jadi tidak perlu teman-teman untuk melakukan komposit band terlebih dahulu. Ini band 6 dan ini band 3. Kita lihat lagi rumusnya seperti apa. Band 3 dikurangi band 6 dibagi dengan band 3 ditambah dengan band 6. Nah, sebenarnya ini rumus normalisasi dari X min Y per X plus Y. Jadi hasilnya akan berupa values yang ranging dari 0 atau dari negatif 1 ke 1. Seperti itu. Band 3 dikurangi band 6 band 3 kurang band 6 dibagi dengan band 3 ditambah band 6. Nah, karena operasi kali bagi akan didahulukan, kita akan tambahin kurung. Seperti ini. Cukup output rasternya kita akan kasih nama MNDWI. Oke, kita run. Nah, jadi hasil seperti ini, ranging dari negatif 1 sampai 1, tapi di case ini dia ranging dari 0,99 hingga ke 0,5. Nah, dengan seperti ini kita bisa langsung memisahkan yang mana darat, yang mana laut. Tapi sebelum itu, untuk menghindari daerah-daerah lain ya, seperti ini rankingnya terlalu tinggi, kita akan fokus ke
pulau ini sama seperti kemarin, kita akan, atau yang ini mungkin ya, yang ini kayaknya sebentar, kita add dulu yang true color supaya kita bisa lihat apakah dia ada awan atau tidak. Teman ini database atau mungkin ya kita manual aja, kita composite trim dulu bandnya, kita lihat dulu, tapi nampaknya sini banyak awan ya. Jadi kita akan coba ke kita akan coba ke sedikit membingungkan ya, kita akan coba ke pulau besar ya, gitu ya. Ya kita akan coba ke pulau ini deh. Kita akan edit lagi si pemotong ini. Kita akan create si nah, pemotong ini kita akan potong dulu si wilayah pulau ini. Kita run. Kesalahan. Belum di save. Kita save, kita run lagi. Dan dia sudah terpotong. Kok terpotongnya begini ya? Rasternya klik oke, kita run dulu. Nah, dia sudah terpotong ya, sama persis. Kita akan coba pisahkan dulu darat dengan laut dengan ISO cluster. Input pin anyway clip dan kelasnya 2, kita run.
sudah terbagi ya antara darat dengan laut. Kita kasih no color supaya kelihatan. Nampaknya data train laut terlalu luas ya, sehingga wilayah mangrove dia tidak terdeteksi sebagai darat. Ya ya. Kita harus lihat true colornya dulu. Pakai composite band. Tiga, 4, dan 5. Warna gini ya. Oh, salah ternyata. Ke 345 ya. Ke 34 harusnya. Ya udah ada false color. Kita lihat dari false color aja. Udah. Dia nggak muncul. Ini kita lihat dulu detilnya. Beberapa wilayah dia terdeteksi sebagai laut. Berarti yang harus kita lakukan adalah
merubah clippingnya. Kita remove si pemotong, kita create lagi supaya lautnya kecil. Supaya nilai-nilai pixel yang seharusnya dia terklasifikasi ke kelas 1 atau kelas darat, dia masuk ke kelas darat ya, tidak masuk ke kelas laut. Oke, kita ISO cluster lagi. Save. Klik yes. Cluster lagi, kita pilih MDWI, kita potong dengan memotong. Ini pastiin kita klik ya user input features for clipping geometry supaya bentuknya sama. Kita run. Kita remove aja. Nah seperti ini. Kemudian kita jalanin ISO cluster lagi. Ini clip 1, kelasnya 2, kita run. Nah ya ini lebih baik karena sebentar, pastiin dulu sih, sepertinya area dia area mangrove dia tetap terdeteksi sebagai area non daratan sih ya. Cukup keren ini ISO cluster, termasuk yang berawan pun, pixel-pixel berawan dia tetap terekstraksi sebagai wilayah yang non darat. Oke, bagus banget. Baik, kita composite band dulu. Yang buatnya belum masuk. 2, 3, dan juga band 4.
kok hasil gini ya. Kita lihat lagi deh, true color itu 432 ya, dan bisa teman-teman lihat kalau urutannya salah ternyata seperti ini. Kita masukin band 4, 3 dan band 2. Oke. Kita remove aja, hapus dulu file-file lain supaya tidak redundant. Dari clip one. Oke, true color, kita run. Seperti ini true colornya. Sudah bisa dilihat ya. Ya, daerah antropogenik ada di sini. Kita harus pastiin dulu apakah dia terdetek sebagai darat atau laut. Ya, dia cukup baik, dia terdeteksi sebagai darat ya, wilayah-wilayah dengan kegiatan antropogenik. Termasuk juga di sini ada pantai dan dia terdeteksi sebagai darat. Ya, ini cukup baiklah, bisa dipercaya. Berbeda dengan hasil yang tadi. Jadi kita akan potong si daratan ini dengan ya berarti si true color yang dipotong ya. MNDW-nya bisa kita remove. Citra-citra lansat yang udah nggak dipakai juga bisa kita remove. Jadi urutannya gini, karena tadi ada trial dan error. Urutannya adalah teman-teman composite band dulu, berarti ada step yang kelewat. Teman-teman composite band 4, 3 dan 2 untuk true color. Fungsinya untuk memastikan apakah ada wilayah-wilayah antropogenik dan wilayah vegetasi yang masuk ke kelas laut. Kemudian juga untuk mastiin apakah mangrove masuk ke kelas darat atau enggak gitu ya. Ternyata teman-teman masih ingat lah, kemarin kita sudah memisahkan mangrove dan ternyata mangrove tidak dapat dimasukkan ke kelas darat gitu. Hanya saja di sini ada hal seperti ini. Jadi kita harus cleaning dulu datanya, hasil dari ISO cluster. Nah, setelah teman-teman true color, kemudian teman-teman perhitungan untuk modified normalized difference water index, dan setelah itu teman-teman potong dulu. Jadi citra MNDWI nya dipotong, kemudian setelah itu ISO cluster, dan setelah ini atau setelah teman-teman melakukan ISO cluster dan si citra
true color-nya juga perlu dipotong. Jadi kita lakukan klik lagi, true color kita potong dengan pemotong. No data value-nya negatif 1. Oke, nggak masalah. Oke, sudah terpotong. True color-nya bisa di remove. Nah, seperti ini sudah lebih baik, kelihatan jelas wilayah-wilayah dengan kelihatan antropogenik. Ada di sini, ada jalan ke daerah sini juga, dan ya sepertinya itu aja sih. Kemudian juga kita akan ekstraksi pantai. Nah, untuk kita cleaning data ISO cluster, kita akan rubah dulu dari dia kan filenya raster ya, masih raster. Kita akan rubah dia jadi shape file. Raster to polygon berarti. Nah, tulisnya raster polygon, input rasternya adalah ini, outputnya ISO Nah, simplify polygonsnya dipastiin jangan tercentang. Kalau tercentang nanti yang ujungnya kotak-kotak ini dia akan ditarik sebagai garis lurus atau garis melengkung sehingga dia tidak realistik gitu. Oke, sudah dipotong. Nah, oke ya, kita teman-teman di rebound edit pilih select. Nah, pilih seperti ini. Kita akan ekstrak yang di dalam pulau saja sehingga yang di luar pulau dia tidak akan terpilih. Nah, setelah diselect pastinya teman-teman ngekliknya yang di dalam, jangan ngeklik di luar. Kalau klik di luar dia akan milih file yang di luar gitu. Pilih fitur yang di dalam. Setelah itu klik kanan di ISO cluster clean, kemudian data, dan klik export features. ISO cluster clean lokasinya di geodatabase aja. Clean. Oke. Sudah, kita remove. Nah, seperti ini. Sudah cukup bagus. Kemudian kita akan klik lagi daerah si true color ini. Kita harus memastikan dulu yang daerah berwarna hitam ini dia bukan daratan ya. Nah, seperti ini dia sudah cukup detail, sangat-sangat bagus detailnya. Nah, yang hijau-hijau ini berbeda ya hijaunya, dan yang hijau lebih gelap ini adalah wilayah mangrove. Dan di sini juga terlihat ada seperti jalan dan pembukaan lahan, dan kemudian jalan permukaan lahan ini dia tidak terdeteksi sebagai mangrove atau laut gitu. Sudah cukup bagus. Untuk membiarkan si awan ini atau wilayah-wilayah yang bolong-bolong seperti terdeteksi sebagai laut tidak terdeteksi, kita harus melakukan tadi kan cleaning terhadap data luar pulau atau features di luar pulau, dan kita akan cleaning terhadap data atau features yang ada di dalam pulau. Caranya dari polygon ini kita rubah ke line.
polygon to line supaya masing-masing ini bisa dihilangkan. Input featuresnya adalah ISO cluster cleaned dan lain seperti ini. Sudah cukup, kita run. Nah, bagus. Kemudian kita pilih, pastikan select lagi, pilih yang garis pantainya saja. Jadi dia hanya akan memilih wilayah dengan garis pantai, dan itu pasti akan terpotong. Jadi untuk memilih banyak features, teman-teman pastiin tekan tombol shift-nya, dan kita akan sambungin garis-garis ini. Oke, lanjut terus. Pilih dulu semuanya sampai selesai, terpilih. Nice. Ini awannya sangat mengganggu ya. Sebenarnya teman-teman bisa menemukan ada cara metode untuk menghilangkan awan, hanya saja itu mengaburkan nilai pixel yang ada di bawah awan, sehingga mungkin seharusnya dia pixel value-nya adalah 100 atau mungkin 200. Ketika kita hilangkan awannya dan kita timpa dengan ya dihilangkan awannya, maka dia nilainya akan kabur sebenarnya. Ini belum terpilih. Baik, sudah terpastiin sudah biru semua, artinya sudah terselect seluruh garis pantainya. Kemudian kita ekstrak lagi data export features, dan juga kita bisa remove hasil ISO cluster, juga bisa di remove. Kemudian kita bisa clip si true color ini atau diklip dengan ISO cluster yang sudah benar-benar bersih. Clip raster, kita masukkan true color clip, outputnya adalah yang ini, yang tadi. Use input features, oke, kita run. Clip features, is outside the raster extent. Mungkin iya, kalau seperti ini teman-teman bisa rubah dari line ke polygon lagi. Feature to polygon, inputnya adalah ISO cluster cleaned, line cleaned. Outputnya kita rubah nama sekarang jadi line cleaned. Oke, kita run. Nice. Kita balik lagi ke clip raster. Input rasternya adalah true color clip.
outputnya adalah line cleaned use. Nah, oke, kita run. Nice, sudah bisa terpotong. So cluster ini kita remove. True color clip 1. Nah, seperti ini dia sudah terpotong ya. File-file lain bisa kita remove. Nah, sudah tidak kita pakai lagi. Line cleaned juga bisa kita remove. Memotong juga bisa kita remove. Baik, berarti kita sudah mengekstraksi yang mana darat gitu ya. Jadi kita sudah memisahkan darat dari laut ya. Baik, selanjutnya adalah kita NW sudah, kemudian misalkan laut dan darat yang sebelumnya didahului oleh data cleaning sudah, kemudian juga kita akan melakukan digitasi manual untuk mentrain data. Nah, jadi kita hanya akan mengekstraksi daerah dengan non vegetasi ya. Seperti ini, teman-teman bisa baca beberapa paper di luar sana yang merujuk bahwa ciri-ciri lahan dengan non vegetasi yang terpengaruh oleh area antropogenik adalah adanya akses jalan seperti ini juga. Nah, oleh karena itu ketika tidak ada akses jalan, maka itu bisa dikatakan lahan terbuka secara alami. Seperti ini lahan terbuka secara alami, dan kemudian juga ada di sini. Seperti itu. Dan karena Citra Landsat ini resolusinya rendah, kita akan pakai base map untuk melihat apa yang terjadi di sana. Nah, seperti ini sudah lebih baik. Bisa lihat bahwa di sini dia terbuka, tidak ada tutupan lahan spesifik. Oh, ternyata di sini ada air ya, darat seperti yang menampung mungkin cairan tawar mungkin. Kemudian kita lihat di sini ya, memang mangrove. Mana dia yang ada jalan tadi. Nah, seperti ini sangat jelas bahwa di sini adalah tempat atau area kegiatan lahan antropogenik ya. Kemudian di sini juga sama, ya ada jalannya tadi. Lihat, nah dia ada jalan sebenarnya di sini juga sama, pembukaan lahan untuk area antropogenik. Nah di sini juga sama, ada permukiman di pesisir. Mungkin juga ini jalan sebenarnya. Bisa saja di sini undefined. Sini juga ada. Sini betul ya jalan tadi dugaan, bukan praduga awal adalah jalan. Dan wilayah mangrove dia tidak terdeteksi sebagai darat. Baik, itu aja sih wilayah-wilayah yang perlu dicermati. Oh ya teman-teman, kalau berpikir gimana kita pakai base map ini untuk analisis seperti tadi isocluster dan lain sebagainya, ini nggak bisa ya, tidak bisa dilakukan seperti itu karena ini hanya foto udara doang. True color pastiin kita bermain di true color, kemudian masuk ke imagery, classification tools, dan training samples manager. Water, wetlands, developed, barren, forest. Jadi kita akan cari tahu dulu artinya ini apa. Saya mau kasih waktulah teman-teman untuk mungkin buka Google Translate. Barren itu daerah yang tandus.
itu tidak ada di sini ya. Oleh karena itu, karena ini kan bukan daerah ini gitu ya, kemudian kita remove. Kita hanya akan mengklasifikasi area non vegetasi, oleh karena itu forest juga kita akan remove juga. Kemudian kita akan Subbland ini juga masuk ke area vegetasi karena dia semak belukar. Herbaceous juga sama. Dan planted cultivated itu merupakan daerah pertanian ya, bisa didefinisikan demikian. Kita bisa tahu bahwa di sini ada daerah pertanian, hanya saja ketika di Landsat dia tidak terdefinisi jelas, berbeda dengan hutan. Oleh karena itu dia akan menyatu dan kita akan remove juga. Jadi kita akan mengklasifikasi yang mana ada water ya, mungkin ada kelas tambahan namanya apa ya, lahan terbuka mungkin ya. Value nya kita kasih berapa ya, 35 cukup. Oke. Baik, kita akan langsung melakukan klasifikasinya. Kita gunakan true color aja. Pertama kita water dulu. Bisa lihat di sini pixel-pixel ini water, sedangkan yang ini adalah lahan terbuka. Nah, seperti ini. Jadi kita digitasi water dulu. Seperti ini. Salah gitu ya. Dan lahan terbukanya seperti ada di sekitar sini. Nah, kembali lagi ketelitian di sini sangat dibutuhkan, sehingga yang seperti ini itu disarankan untuk tidak dipilih karena dia cukup confusing antara lahan terbuka atau daerah yang terindikasi sebagai tanaman. Jadi kita digitasi saja yang nampaknya dia benar-benar lahan terbuka gitu ya. Sama seperti ini juga agak-agak kuning, sebaiknya dia tidak dijadikan pilihan. Oh iya, bentuk ini sebenarnya saya fungsikan untuk banyak sampel sih teman-teman, nggak harus dan nggak mesti juga bentuknya harus seperti ini.
Ya, cukuplah sepertinya. Saya rasa cukup. Lahan terbuka, kayaknya lahan terbuka nih. Ya, di sini lahan terbuka. Agak confusing. Ini ada lahan terbuka. Lambat ya. Hati-hati ya, di sini awan, jangan sampai juga kita menggigit awan, karena ketika ngedikitasi awan maka di sini juga akan terdeteksi dia sebagai lahan terbuka, padahal mungkin kalau kita lihat tidak ada lahan terbuka di sekitar situ. Kita fokus di yang seperti ini. Yang ini juga agak confusing, jadi saya sarankan untuk tidak dipilih. Saya rasa cukup bagian situ. Pantai. Ini awan ternyata. Nah, ini ada lahan terbuka lagi. Ini agak hijau, ini ada tepatnya.
ada di sini. Wah, hilang. Saya rasa mungkin cukup ya, lahan terbuka. Dan kita akan klasifikasi untuk development. Ya, untuk wetlands karena di sini rasanya di film ini nggak ada, kita link wetlands saja dan kita pilih untuk develop. Yang agak tricky sih karena lihat dari kombinasi warna sebenarnya dia agak mirip dengan lahan terbuka, tapi kita coba aja. Ya, nggak bisa ya. Nah, oh, udah. Nambah ya, betul. Sebenarnya di sini semua wilayah antropogenik ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini hanya saja dengan resolusi 30 meter kita tidak bisa berbuat banyak.
Enggak dia. Ini deh kayaknya. Ini refleksi dari atap, warnanya jadi kayak gini ya kawan-kawan. Harus pandai-pandai pisahin yang mana wilayah dengan lahan terbuka atau wilayah dengan wilayah yang terbangun ya, jangan sampai tertukar, jadi membutuhkan ketelitian lebih sebenarnya. Ini juga ada vegetasi di sini, hati-hati jangan sampai terpilih. Saya rasa cukup ya yang di bagian sini. Ini kurang sih. Kotak itu tadi ada lagi mana ya? Oh ini. Nah bagian sini. Saya cukup lah. Oke, kita save dulu. Iya kita belum harus di save as dulu.
save. Iya, lupa. Praktikum. Oke, pelajaran model. Save. Lah, kita save ini aja. Save. Mau edit. Oh iya, di file yang sebelumnya bisa ya. Klik one. Dari bahan juga aja. Kasih nama. Save. Bisa di save ya. Salah. Kita salah format ya, harusnya SHP. Kita simpan jadi .shp. Nggak muncul ya. Ini database aja deh.
nggak muncul ya. Oh, udah ada nih. Tray non vegetasi. Selanjutnya kita ke classify. Kita pakai, udah tahu kita kemarin ya tentang akurasi, kita pakai random trees atau random forest. Sampelnya tray non vegetasi. Maksimum number of trees kita double jadi 100. Segmented image, outputnya kita ke sini aja deh. Save. Save juga dan kita run. Akurasinya dia 97%. Kita lihat, masih belum ya, masih build piramid. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi wilayah yang hijau dia terdetek sebagai lahan terbuka, dan yang ini betul sebagai developer. Hanya saja daerah dengan terindikasi air dia terdetek di berbagai wilayah. Nah, untuk mengatasi hal demikian maka kita harus melakukan digitasi manual sebenarnya. Nah, pada pada ilmu geografi sebenarnya deteksi otomatis seperti ini sangat-sangat dihindari, terlebih ketika teman-teman bekerja dengan daerah yang luas seperti ini. Nah, berbeda cerita dengan kalau teman-teman misalkan seperti ini. Tadi kan di sini ada pemangrove ya, dan kita hanya membedakan wilayahnya yang kecil dengan variabilitas data yang banyak. Nah, klasifikasi itu sangat-sangat unggul kalau luasan areanya kecil tapi variabilitas datanya banyak, apalagi kalau unsupervised gitu ya. Nah, untuk luasan yang sedemikian luas maka baik itu supervised dan unsupervised, ketika berhadapan dengan data luas dan variabilitasnya banyak, nah inilah yang terjadi itu. Tapi untuk secara garis besar, misalkan ini kita no color kan, kemudian juga water kita no color. Nah, sebenarnya untuk wilayah-wilayah antropogenik ini sudah cukup baik lah. Di sini juga kita lihat ada deteksi, kemudian di sepanjang jalan juga dia terdeteksi, sepanjang jalan terdeteksi. Kita lihat di sini ada apa? Oh, ternyata di sini kesalahan ya, karena ada awan di sini, awan tipis. Juga ini sudah cukup baik. Di sini juga jalan terdeteksi, dan beberapa wilayah kesalahan deteksi lain karena
adanya kandungan awan seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini teman-teman harus melakukan digitasi manual. Digitasi manual itu prosesnya seperti ini. Teman-teman buat Ligo database new feature class, kasih nama misalkan web area. Type-nya pastiin polygon. Next, juga finish. Nah, default area teman-teman masuk ke edit dan create. Nah, seperti ini. Pilih bagian ini. Nah, kalau teman-teman mau melakukan digitasi, bisa bergantung terhadap data dari basement. Misalkan ini developed area, misalkan seperti jalan atau daerah-daerah lapang, teman-teman juga bisa ganti nama ini menjadi rumah, misalkan rumah atau masjid, atau mungkin mungkin kalau nggak sekolah nggak kelihatan sih sebenarnya, seperti misalkan jalan, masjid, atau mungkin bukan masjid, sarana ibadah, kemudian juga rumah, kemudian ada di sini ada semacam bukan danau ya danau lah, bisa dikatakan danau. Kemudian ada lahan terbuka di sampingnya. Di sini juga ada lahan terbuka. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada lahan terbuka. Sama seperti di sebelah mana tadi? Ya, ini juga termasuk ke lahan terbuka di sini. Nah, ini juga lahan terbuka. Baik, saya tutup kelas. Jadi kita mempelajari banyak hal di sini berkenaan real world projects yang sebenarnya ini tidak begitu baik ya, yang karena luasannya ini sangat luasnya satu pulau. Jika teman-teman mau melakukan klasifikasi otomatis, sebenarnya untuk pulau yang besar seperti ini yang perlu dilakukan bukanlah dengan supervised atau unsupervised. Terlebih ketika supervised dan unsupervised-nya adalah metodologi yang sebenarnya yang machine learning konvensional seperti ini kan random forest, dia masuknya atau random trees disebutnya, itu merupakan machine learning konvensional. Untuk melakukan klasifikasi yang sangat baik, teman-teman bisa melakukan dengan deep learning sebenarnya. Nah, untuk deep learning sendiri prosesnya kurang lebih sama. Teman-teman harus mentrain dulu training sample manager dan melakukan deep learning. Jadi setelah di training, kasih label objek dulu, baru teman-teman masuk ke deep learning. Nah, seperti apa sih melakukan deep learning? Teman-teman bisa searching saya tidak mempraktekkan ini. Sebenarnya niatnya saya mempraktekkan mengklasifikasikan lahan dengan deep learning ini. Hanya saja saya yakin teman-teman tidak memiliki resource computation yang bagus, dalam artian tidak semua spek komputer atau laptop teman-teman di sini memenuhi. Karena teman-teman bisa lihat dulu di sini, dia requirement-nya adalah GTX 1080 Ti, itu sangat luar biasa tinggi lah. Bahkan dibandingkan dengan mungkin RTX 2060 mobile atau yang di laptop teman-teman juga, itu masih nggak ada apa-apanya, jauh banget sama GTX 1080 Ti ini.
kita mungkin pasti bekerjanya di si CUDA-nya pasti kita pakai. Kemudian juga ada alokasi-alokasi memori lain karena dia at least 6 gigs of memory, itu sangat-sangat besar. Jadi saya mempraktekkan dengan random trace aja sih yang selain akurasinya bagus, hanya saja dari pengamatan visual secara manual ternyata kan seperti ini hasilnya, meskipun sudah melakukan atau meningkatkan akurasi atau meningkatkan ketelitian saat digitasi. Sehingga yang teman-teman bisa lakukan adalah digitasi manual. Nah, digitasi ini tadi mungkin teman-teman ingat ketika kita buat pemotongan ya, untuk memotong pulau, itu kurang lebih seperti itu. Hanya saja kalau digitasi terhadap hal-hal seperti ini, seperti kota gitu, objek-objek kota atau bangunan, rumah ibadah, jalan, wilayah-wilayah terbuka, wilayah bervegetasi dan lainnya, itu teman-teman harus detail, misalkan seperti ini. Tadi itu misalkan jangan developer area deh, kita buat baru, kita kasih nama new class rumah misalkan, atau jangan pemukiman. Nah, pemukiman finish, move aja. Nah, teman-teman perlu melakukannya dengan sangat teliti seperti ini. Anggap kotak lah atapnya. Kemudian juga seperti ini, masing-masing fitur dipisahkan. Nah, ini baru melakukan digitasi manual. Jadi setiap bangunan ini teman-teman klasifikasikan. Baik, dengan demikian maka pertemuan 8 ini saya tutup. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, yang pertama kita sudah mempelajari apa yang terjadi dengan NDWI dan juga kemajuan di bidang normalized difference terhadap water index sehingga ada modifikasi ya. Nah, ini dari Su tahun 2005 dia modifikasi NDWI ini, dan kemudian juga kita sudah melakukan isocluster, menerapkan pertemuan sebelumnya sehingga kita bisa misahin laut dan darat yang juga sebelumnya didahului oleh pre-processing berupa data cleaning. Nah, sebenarnya teman-teman di poin kedua ini dengan isocluster teman-teman bisa melakukan deteksi temporal terhadap perubahan garis pantai. Sama, kurang lebih caranya seperti yang sudah saya dipraktikkan. Yang ketiga, teman-teman sudah melakukan digitasi manual untuk train data. Yang keempat, teman-teman juga sudah mengklasifikasi penggunaan lahan non vegetasi yang meskipun hasilnya kurang bagus. Nah, dengan demikian kita sudah mempelajari real world projects. Hanya saja yang mematah atau yang membuat ini tidak begitu real world project karena poin keempat tadi. Saya membuat limitasi hardware untuk membuat klasifikasi, karena kalau menggunakan deep learning yang ini sangat luar biasa berat. Terlebih ini akurasinya sangat tinggi, kita bisa lihat nih dari contohnya gitu ya. Ini dia membedakan mangrove dan wilayah yang dulunya mangrove namun terdeforestasi dalam warna ungu. Ini akurasinya sangat tinggi, bukan cuma akurasi terhadap train model, tapi terhadap pemantauan visual pun ini luar biasa keren. Sehingga itu butuh computation resource yang luar biasa tinggi. Sehingga saya tidak mempraktikkan itu di sini. Kemudian juga untuk mengatasi hal tersebut, maka saya juga sudah mencontohkan bagaimana untuk melakukan digitasi manual. Baik itu terhadap objek antropogenik ataupun objek-objek lain, teman-teman bisa lakukan itu manual di rumah. Nah, untuk menutup pertemuan 8 ini saya memberikan tugas karena
tugas yang berkesinambungan dengan pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek yang menilai bahwa vegetasi itu sehat atau tidak dengan sama, masih normalized difference juga, hanya perbedaan objek pengamatannya. Oleh karena itu saya menugaskan teman-teman di pulau mana ya? Ya pulau inilah, ini lebih kecil. Atau jangan nih. Ya pulau inilah. Tugasnya adalah teman-teman melakukan digitasi manual terhadap mangrove. Ini mangrove. Nah, digitasi manual ini dilakukan dengan teman-teman menggunakan kombinasi band yang sebelumnya sudah dipraktekkan. Untuk di pertemuan sebelumnya ya, yang supervised dan unsupervised, berarti yang unsupervised kita juga sudah mengekstrak mangrove ya. Dilakukan dengan lebih teliti lagi. Yang pertama tugasnya itu kita melakukan supervise untuk ekstraksi mangrove, dan yang kedua adalah teman-teman melakukan digitasi manual terhadap ekstraksi mangrove. Jadi teman-teman tahu perbedaannya seperti apa. Sebenarnya model deep learning tadi yang ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan digitasi manual atau bahkan supervise dia lebih akurat, karena deep learning tadi mengagregasi nilai-nilai atau perilaku subjektif terhadap digitasi yang kita lakukan. Seperti itu. Tapi ya tidak masalah. Jadi tugasnya melakukan supervise terhadap mangrove doang ya. Di langkahnya adalah teman-teman pastikan dari kombinasi band untuk mengamati mangrove, teman-teman crop yang dekat-dekat mangrove aja, di crop dengan cara digitasi dulu. Teman-teman buat file pemotong, file SAP pemotong, kemudian di supervise, maksudnya training dulu yang mangrove dan yang mana bukan. Koreksi bukan gitu deh kayaknya. Teman-teman gimana ya tepatnya untuk supaya lautnya nggak kepilih ya. Oh yaudah deh gini, saya ulangi, teman-teman potong dulu area-area dekat mangrove, nggak usah begitu akurat. Pastiin juga daratnya terpilih sedikit aja. Kemudian juga di sekitaran laut ini, kemudian teman-teman lakukan training sample lakukan samplingnya dibagi 3 aja, laut, mangrove, dan juga vegetasi darat. Nah kemudian 4 berarti vegetasi darat dan juga ada lahan-lahan terbuka nih seperti ini. Nah setelah itu di running modelnya, nah itu yang hasilnya disimpan. Kemudian teman-teman melakukan digitasi manual terhadap mangrove. Nah setelah itu teman-teman bandingin deh seperti apa hasilnya. Saya yakin teman-teman pasti akan sedikit tercengang mungkin, karena ya perbedaan akurasi hasil pengamatan visual pasti jauh berbeda kecuali teman-teman pakai deep learning tadi. Baik, itu aja sih dari saya untuk pertemuan 8 ini. Ada tugas ya untuk teman-teman dilaksanakan di rumah, karena data mangrove hasil digitasi dan supervise kita akan pakai di pertemuan selanjutnya. Baik, dengan ini pertemuan saya tutup di pengenalan jauh untuk vegetasi dan penggunaan pertemuan 8. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa di minggu depan. See you.